kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik pada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai 7 arahan Prabowo ke menteri di sidang Kabinet Perdana. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan 7 arahan Prabowo ke menteri di sidang Kabinet Perdana. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah arahan diberikan kepada para pembantunya itu. Pantauan Detikcom di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024, para menteri mulai tiba pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Para menteri kompak mengenakan batik lengan panjang. Sidang kabinet ini digelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sidang kabinet akan diikuti oleh para menteri Kabinet Merah Putih yang berjumlah 48 dan pejabat setingkat menteri 12 orang. 1. Segera tuntaskan urusan administrasi. Dalam sambutannya, Prabowo meminta semua menteri segera menuntaskan urusan administrasi dan tim di kementerian masing-masing. Silakan mengatur sendiri secepat mungkin administrasi saudara dan tim saudara di kementerian dan badan masing-masing, kata Prabowo dalam sidang Kabinet Perdana di Istana, Jakarta, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Prabowo mengatakan penyusunan tim sangat penting. Dia menyebutkan tim yang baik dan bisa kerja sama dapat memudahkan dalam mencapai target. Penyusunan tim sangat penting. Tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan target yang kita tentukan, ujarnya. Prabowo menuturkan dia mengutamakan kerja sama tim. Dalam waktu dekat, dia akan mengajak seluruh kabinetnya ke Magelang untuk melakukan pembekalan. Saya sangat mengutamakan kerja sama tim, untuk itu dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan, ujarnya. 2. Tak ada menteri kebal. Prabowo mulanya menyoroti birokrasi di Indonesia yang dikenal ribet dan mempersulit rakyat. Oleh karena itu, Prabowo meminta kabinetnya bersikap tegas terhadap kinerja bawahannya yang tak memuaskan dalam melayani rakyat. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik buat rakyat kita, jangan ragu-ragu, kalau saudara tidak puas, dengan pejabat-pejabat di bawah Anda laporkan, segera kita ganti, kata Prabowo. Prabowo meyakini saat ini, masih banyak pegawai yang lebih bersungguh-sungguh mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Prabowo menegaskan tak ada satupun pejabat yang kebal aturan. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita, tegasnya. 3. Jangan ada proyek mercusuar. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar tak ada proyek mercusuar. Prabowo ingin para menteri bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang swasembada pangan dan swasembada energi. Ada beberapa pengarahan dari saya Menteri Bappenas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur dan saling bersinergi, kata Prabowo. Prabowo meminta agar semua proyek dipelajari kembali. Dia tak ingin ada lagi proyek mercusuar. Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan MPR pada hari pelantikan saya, kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, katanya. 4. Harus swasembada pangan. Prabowo mengatakan perang bisa pecah kapan saja di tengah ketegangan situasi global. Oleh karena itu, Prabowo menekankan negara harus mampu memberi makan rakyat sendiri. Perang besar bisa pecah setiap saat, kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak.
Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar, kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya, tutur Prabowo. Prabowo juga menekankan terkait hilirisasi. Dia ingin menteri terkiat untuk menginventarisasi proyek-proyek penting dalam hilirisasi. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran, karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita, jelas Prabowo. Ada 26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana, sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, katanya. Ada 26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana, sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, katanya. 7. Ancam Menteri tak dukung program makan bergizi gratis. Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana segera memulai dan bergerak cepat menyusun perencanaan. Dia meminta menteri yang tak mendukung program makan gizi gratis keluar dari kabinet. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua kementerian dan lembaga untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur tapi jangan takut dengan kesulitan, kata Prabowo di sidang Kabinet Perdana yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Prabowo mengaku masih mendengar ada pihak yang ragu akan kemampuannya menjalankan program makan bergizi. Prabowo memahami memang program tersebut tidak akan berjalan dengan cepat. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu 2 minggu atau 3 bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, ujarnya. Namun Prabowo menyebutkan pihaknya akan segera melakukan penghitungan sehingga bisa cepat mengalokasikan dana dan menjalankan program tersebut. Ia yakin akan segera mencapai target yang ditentukan. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan, ujarnya. Prabowo sangat yakin program itu akan berjalan. Prabowo mempersilakan jajarannya yang tidak mendukung program ini untuk keluar dari pemerintahan. Saya hakul yakin saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik, yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin, ujarnya. 7 poin penting arahan Prabowo ke menteri di sidang Kabinet Merah Putih Perdana, salah satunya jangan banyak agenda seremonial. Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah arahan tegas kepada jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 saat sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23/10. Dalam pidato pengantar yang baru diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, pada Kamis 24/10, Prabowo mengungkapkan arahan tegas untuk para menteri mulai dari meminta jangan banyak agenda seremonial, pentingnya program makan bergizi gratis hingga wewenang menteri untuk bisa mencopot pejabat yang tidak bekerja keras. Berikut ini 7 arahan Presiden Prabowo Subianto untuk para menteri saat rapat sidang Kabinet Perdana. 1. Cermati APBN, jangan banyak agenda seremonial. Seluruh menteri diminta untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajar lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam, kata Presiden. 2. Swasembada pangan dan swasembada energi mutlak. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak, ujar Presiden. Untuk itu,
Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program hilirisasi 26 komoditas utama yang harus segera dikerjakan. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita, 26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan. Bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tegas Presiden. 3. Pentingnya program makan bergizi gratis. Selain bidang pangan dan energi, Presiden juga menyoroti pentingnya program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Menurut Presiden, program ini merupakan langkah strategis yang krusial bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin, tegas Prabowo. 4. Percepat akses pendidikan dan lanjutkan reformasi kesehatan. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi bidang yang mendapat perhatian utama. Arahan Presiden menggunakan teknologi untuk mempercepat akses pendidikan serta melanjutkan reformasi kesehatan guna mengatasi kekurangan tenaga kesehatan. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya, ungkap Presiden. 5. Tindak tegas ancaman judol hingga korupsi. Lebih lanjut, Presiden meminta penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai ancaman, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, korupsi, serta kebocoran. Presiden memberi arahan agar aparat hukum dan intelijen untuk fokus pada pengawasan serta penindakan tegas dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua, ujar Presiden. 6. Wewenang Menteri untuk copot pejabat yang tidak bekerja keras. Presiden Prabowo Subianto memberi wewenang kepada para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih untuk bisa mencopot pejabat. Utamanya, mereka yang dinilai tidak patuh dan tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara. Bahkan, Prabowo meminta para menteri yang tak puas dengan kinerja pejabat di bawahnya untuk tidak ragu melaporkan dan menggantinya. Pasalnya, masih ada banyak orang yang mau mengabdi kepada negara. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, tegas Prabowo. 7. Reformasi birokrasi untuk beri pelayanan terbaik kepada rakyat. Prabowo meminta secara tegas kepada seluruh menterinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Pasalnya, birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan juga lambat. Sehingga, birokrasi lebih dikenal mempersulit keperluan rakyat dibandingkan dengan mempermudah. Bahkan, ia meminta kepada para menterinya untuk tidak ragu melaporkan jika ada pejabat yang tidak memberi pelayanan baik kepada rakyat. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani. Mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita, pungkas Prabowo. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.